Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Abdul Wahidul Kohar selaku mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, sekaligus sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Bina Karya Mandiri. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas penilaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Silakan Hafiz untuk menyiapkan pembelajaran pada hari ini. Iya, sebelum kita belajar alangkah baiknya kita belajar sampai masing-masing pembelajaran berarti mulai. Semuanya selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu saya akan mengecek kesiapan anak-anak sekalian. Apakah sudah rapi hidupnya atau belum, hingga pakaiannya. Alhamdulillah sudah rapi semuanya. Supaya pembelajaran kita pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita membaca surat pendek atau surat pilihan yang akan dipimpin oleh saya. Nanti silakan diikuti oleh anak-anak semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
panggil namanya silakan mengajukan tangan. Aflahatin Najwa, Ahmad Akbar Wibisono, Ahmad Kausar, Ahmad Nursyahudin, Fahri Hermana, Immanuel Desaperius, M. Adam Fadil, Purnamawati, Sultan Sadili. Alhamdulillah hadir semuanya. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kita pada minggu ini. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kalian semuanya sudah siap untuk memulai pembelajaran? Baiklah, pada pertemuan yang lalu mungkin teman-teman atau anak sekalian masih ada yang ingat, barangkali ada yang mau menyampaikan pembelajaran pada minggu lalu, silakan angkat tangan. Ya, silakan Muhammad Ilham. Silakan berdiri. Ya, silakan duduk. Barangkali yang lain ada yang mau menambahkan? Silakan. Nama untuk menyampaikan. Untuk cabang iman yang tertinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah, dan cabang iman yang paling rendah itu adalah membuang duri dari jalan. Cukup, silakan duduk kembali. Baik, anak-anak sekalian, jadi pembelajaran pada minggu yang lalu adalah penjelasan tentang syu'abul iman, yang artinya cabang-cabang iman. Terbagi berapa tadi? 3 kategori. 1, cabang iman bagian hati. 2, cabang iman bagian ucap. 3, cabang iman bagian perbuatan. Nah, dari 3 cabang secara garis besar atau yang 77 cabang iman itu ada cabang tertinggi, ada cabang terendah. Cabang tertingginya yaitu ucapan la ilaha illallah. Adapun cabang terendah adalah membuang duri atau penghalang dari jalan. Diharapkan teman-teman atau anak-anak sekalian bisa mempraktekkan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk selanjutnya pada pembelajaran minggu ini adalah tentang hal-hal yang harus dihindari, yaitu berpoya-poya, kemudian riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, jadi pembelajaran untuk minggu ini adalah menjalani hidup penuh manfaat, yaitu dengan cara menjauhi hidup berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, barangkali ada yang ingin tahu apa itu berpoya-poya. Ada yang tahu nggak berpoya-poya itu apa? Poya-poya itu adalah menghambur-hamburkan uang atau harta dengan sesuatu yang kurang bermanfaat. Oke, saya bertanya lagi kepada teman-teman semua.
dalil dan contoh berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, siswa dan siswi dapat menganalisis manfaat dan cara menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Lalu selanjutnya silahkan anak-anak sekalian untuk melihat layar yang ada di depan. Di situ ada peta konsep ya berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Di situ ada kategori akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang tercela ya. Kalau akhlak terpuji apa namanya? Akhlak mahmudah. Nah, di sini di peta konsep yang termasuk kategori akhlak mazmumah, 1 berpoya-poya, 2 ria, 3 4 5 sebenarnya kalimat-kalimat ini tidak asing di telinga kita ya, karena ini adalah satu perbuatan yang dilarang, akan tetapi faktanya masih dilakukan di seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Umpama misalnya poya-poya ya, banyak di antara kita yang suka belanja, bukan berarti tidak boleh ya, tetapi dalam Islam itu diatur sedemikian rupa bahwa belanja itu harus sesuai dengan prioritas kebutuhan. Lagi yang namanya aplikasi belanja yang di sisi lain adalah memudahkan kita ya untuk memesan belanjaan, kita ya kadang-kadang kita merasa uang, kemudian apa aja kita pesan yang padahal barang tersebut bisa bermanfaat. Nah, khawatirnya itu termasuk kategori berpoya-poya ya, atau mubadzir ya, memubadzirkan. Selanjutnya silakan masih dilihat tayangan. Di situ ada gambar ya. Diharapkan teman-teman semua menganalisis gambar yang ada di tayangan tersebut. Coba yang pertama, kira-kira gambar apa itu? Orang belanja dengan begitu banyak yang tentu dibutuhkan. Namanya apa tadi? Berpoya. Coba yang kedua, itu gambar apa itu? Ria ya. Kenapa ria? Memang aktivitasnya apa di gambar tersebut? Dia bersedekah, tetapi dengan cara berfoto selfie. Tujuannya untuk Allah supaya orang mengetahui dan memuji bahwa perbuatan dia itu adalah perbuatan yang baik. Ya, teman-teman semua, untuk selanjutnya yaitu berkelompok ya. Untuk kelompoknya seperti yang sudah biasa kita lakukan dalam pembelajaran sehari-hari, maka kelompoknya itu berdasarkan barisannya. Oke, sudah tertib sesuai kelompoknya masing-masing ya. Untuk kelompok 1 ya, mencari materi tentang pengertian berpoya-poya dan juga dalil serta contoh perilaku orang yang berpoya-poya. Untuk kelompok 2 yaitu pengertian, dalil, dan contoh ria. Untuk kelompok 3 pengertian, dalil, contoh perilaku yang menunjukkan sum'ah. Kemudian kelompok 4 yaitu pengertian, dalil, dan contoh perilaku takabur. Dan kelompok 5 yaitu pengertian, dalil, dan contoh dari sifat hasad. Silakan kepada tiap kelompoknya untuk bekerja
secara aktif, berpartisipasi, kemudian mencari materi sebanyak-banyaknya. Boleh dari buku paket, boleh dari buku LKS, boleh juga dari internet. Nanti dirangkum sebaik mungkin dari beberapa pendapat atau materi yang kamu cari. Nah, nanti waktunya kurang lebih 20 menit. Maka setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan presentasi. Ya, silakan dimulai. Waktunya berdiskusi kelompok sudah selesai. Silakan duduk kembali seperti barisan semula. Untuk selanjutnya, silakan kelompok 1 perwakilannya dibiarkan untuk maju ke depan untuk menyampaikan materi tentang dalil, kemudian
Jawab tadi sudah disinggung bahwa dalam Islam menggunakan hadal itu harus memprioritaskan ukir, artinya harus memprioritaskan yang terkini dahulu. Menggunakan bahwa dengan sedang banyak, tapi lebih baik kita digunakan untuk menentukan orang lain yang membutuhkan. Nah, dari tadi kata kita yang sebelum sampai 7 bahwa menggunakan Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang kami bahas tentang pengertian supaya bersamaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Khalid. Berikan tepuk tangan buat selanjutnya silakan kelompok 2 untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan 3 orang perwakilan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan tentang ru'yah. Ru'yah secara bahasa artinya menampakkan, adapun secara istilahnya ia adalah merasa ingin dilihat, dinilai, atau dipuji oleh orang lain jika melakukan kebaikan, kesalahan dalam ibadah atau amal. Ini juga ada dalil yang menjelaskan tentang larangan ru'yah dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 7 dan Quran surat Al-Anfal ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. 3. Contoh perbuatan yang mengandung syariat. Sedangkan dengan panggilan besar dan dilakukan di Allah agar orang lain melihat dan memuji kebaikannya, namun tidak melakukannya saat tidak ada orang lain. 2. Memperlama waktu sholat atau gerakan sujud dan ruku agar terlihat sesuatu oleh orang lain. 3. Berpuasa sunnah atau memberitahukan hal tersebut kepada orang lain. 4. Mengenakan baju sobek dan sengaja memberikannya agar dianggap jujur dan memiliki sifat barat. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan ada pertanyaan. Tadi kan sudah disampaikan ke Anda kalau publikasikan kebaikan yang masuk di sosial media itu termasuk perbuatan ria atau ingin dipuji. Nah, saya jadi kurang puas sama pertanyaan biasa dari kelompok Anda bisa jelaskan. Izin menjawab. Memang di zaman ini sama media sosial memang gampang sekali atau mudah sekali untuk diupload dan dilihat oleh orang lain, termasuk kebaikan yang kita upload di media sosial. Walaupun kita ingin mempublikasikan amal kebaikan di media sosial, niatnya harus lurus. Bisa niat gampang, berikan contoh, dan jangan berharap ingin dilihat atau dinilai dipuji oleh orang lain. Itu sudah jawab. Apakah ada yang masih mau tanya? Tidak ada ya? Silakan kalau tidak ada itu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasad merupakan bagian dari penyakit hati. Adalah perasaan tidak senang atau iri hati terhadap nikmat atau kebahagiaan yang diterima orang lain, disertai keinginan agar nikmat tersebut hilang darinya. Dalil tentang larangan sifat hasad ada di Quran surat An-Nisa ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddala bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibun mimma kasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma kasabu. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Artinya, dan
Baik, penyakit hasad ini memang mengakar di masyarakat. Ciri utama hasad atau alias dengki yaitu tidak suka dengan orang yang dihasatinya mendapat nikmat atau keberhasilan dan merasa puas atau senang jika orang tersebut mendapat musibah. Ya, presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, tadi sudah dibahas begitu detail melalui kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kita tutup ya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita simpulkan terlebih dahulu secara bersama-sama materi apa yang sudah disampaikan tadi ya. Di sini dijelasin bahwa yang tadi disampaikan yaitu 5 sifat ya, yang mana sifat itu adalah mutlak. Coba sebutin menurut kalian. Satu tadi apa? Dua, tiga, empat, lima, semua dari sifat atau perbuatan tersebut harus kita hindari ya, karena dilarang oleh agama, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita akhiri, minggu depan materinya adalah bisa dilihat di layar di sini. Materi pembelajaran minggu depan adalah ciri-ciri utama dari takdir ya, dan yang kedua bagaimana cara untuk menjauhi takdir ya sama melakukan hasad. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sehat walafiat kepada kita dan minggu depan kita bisa bertemu kembali. Kita untuk menutup kegiatan ini, mari kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan habis disiapkan dan diakhiri dengan doa penutup. Siap. Pelajaran ini alangkah baiknya kita membaca doa. Dibaca doa dalam hati. Mulai. Membaca doa selesai. Ucapkan salam.